warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa huwas samiul 'alim. Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma anta rabbuna anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nab'u laka bi ni'matika 'alaina wa nab'u laka bi dzunubina faghfir lana innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan insyaallah fi kulli halin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bersua bertatap muka. Sudah setahun penuh kita ketemu ya. Bertemu kembali di 2022. Barakallahu fikum, kullu 'am antum bi khair. Semoga Bapak Ibu senantiasa baik, sejahtera, bahagia sentosa. Kita bersyukur masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan, yaitu orang-orang yang ahli surga. Karena penduduk ahli surga itu salah satu di antaranya adalah menghidupkan taman surga di dunia ini. Dan taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu, majelis zikir, apalagi itu diadakan di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan amal kita, upaya kita, ikhtiar kita di dunia ini menjadi acuannya Allah untuk memberikan kita tempat yang paling berharga, yaitu Jannatul Na'im, surga, tempatnya orang-orang baik, orang-orang yang salihin, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita di subuh yang berbahagia ini, karena kita masih dalam suasana Happy New Year ya, tahun baru ya. Jadi kata Pak Haji tadi, Pak Ketua minta untuk masih dalam konteks kolbu. Kolbu itu artinya bolak-balik hati maksudnya. Kita akan coba mengupas sedikit ya, karena dengan waktu yang mungkin tidak begitu banyak. Kajian kita ini kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Islam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 550 Hijriah. Berarti usia beliau 55 tahun. Orang-orang hebat itu matinya cepat. Orang-orang tak hebat matinya lama. Jadi kita ini termasuk orang yang hebat atau tidak hebat? Ya, mudah-mudahan hebat ya. Yang penting usia panjang, orangnya hebat, orangnya soleh ya. Dalam kitab beliau yang tak asing lagi, yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya artinya menghidupkan, Ulumuddin, ulum ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Jadi kalau ingin hati hidup, ingin hati kita tenang, ingin jiwa raga kita bahagia, maka sering-sering baca kitab Ihya. Jangan sering-sering nonton Korea. Memang ada juga cinta di situ, ada hati juga ya. Maka sering-sering baca apa? Kitab Ihya. Bukan novel, tapi Ihya. Setelah baca Al-Quran, baca Ihya. Itu orang-orang yang ingin apa? Selamat dari kehidupan
bahagia kehidupannya, selamat dari kehidupan yang tidak sehat, maka baca kitab Ihya. Ada banyak memang kitab ditulis oleh Imam Ghazali, di antaranya kitab Kimia Us-Sa'adah, partikel-partikel kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Makanya Imam Ghazali itu menjadi hujjah, menjadi acuan kita untuk di bidang tasawuf, ya, akhlak. Akhlak ini sangat penting. Karena kalau sekarang kita asik bahas fikih-fikih saja, semua akan berkelahi. Kenapa? Satu fikih antara kunut tidak kunut, satu wudhunya seperti ini, wudhunya seperti sono, segala macam. Nah, akan berakhir ini. Makanya sesekali coba ngajinya apa? Tasawuf, ya, itu asik. Dan tidak mesti orang tasawuf itu harus datang orang tasawufnya ke sini, mesti. Yang penting kita berupaya saja. Karena memang secara praktisi orang tasawuf itu lebih hebat, lebih mengenal. Dan kami bukan praktisi tasawuf, bukan sufisme, bukan sufi, ya, tapi berupaya untuk mensufikan diri, berupaya untuk berupaya memanage hati. Maka salah satu di antara manage hati itu kita membaca kitab Ihya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan, "I'lam," ketahuilah, jazakallahu khairan, ketahuilah bahwasanya ada nama-nama atau istilah-istilah yang sering kita dengar, ya. Ada yang namanya an-nafsu wal-ruhu wal-qalbu wal-aqlu. Ada nafsu, ada ruh, ada qalbu, ada akal. Ada 4 istilah namanya. Pertama apa? Nafsu. Yang kedua ruh. Ketiga hati, al-qalbu. Yang keempat al-aqlu. Ini semuanya apakah ada di dalam tubuh kita atau hanya sekedar penamaan saja? Maka Imam Ghazali memulai awalnya dengan makna qalbu. Karena makna qalbu ini kan sering kita artikan apa? Bolak-balik. Bolak-balik. Qalbu itu artinya berbolak-balik. Itu sering kita mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita sering mengartikan hati ini bolak-balik, maka kita kapan yakinnya? Kita kapan yakinnya lagi? Kalau kita artikan terus bolak-balik, hati saya itu bolak-balik, maju mundur gitu. Maka kapan majunya kita? Maka Imam Ghazali memberikan batasan hati ini ketika beliau ditanya tentang hati, hakikat hati. Wa ma hiya atau wa ma hiya hakikatul qalbi. Apa dia hakikat hati itu? Maka Imam Ghazali dengan enteng menjawab, hakikat hati itu sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Jawabannya begitu. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, sama dengan hati itu. Maka sudah urusannya itu urusan Tuhan. Kamu nggak bisa akan menjangkau hati. Kamu tidak akan bisa menjangkau itu. Itu hakikatnya, itu jawabannya begitu. Namun jika ingin ditelusuri lagi, maka kata beliau seperti ini. Hati itu, kata beliau, yutlaqu li ma'nayain. Hati itu dipakai atau digunakan, diperuntukkan, diistilahkan ada kepada 2 makna. Ahaduhuma al-lahmul sanubari asy-syaqqul muwadda' fil janibil aysar min as-sadri. Jadi hati itu adalah sepotong daging, segumpal daging yang berbentuk sanubari. Sanubari itu apa? Buah sanubari, pernah dengar? Dia seperti kayak log itu, begitu ya. Itu namanya buah sanubari. Ya, hampir mirip-mirip apel lah ya. Tapi kalau apel besar, sanubari itu kecil. Jadi dia bulat tapi agak lonjong. Itu namanya sanubari. Ya. Dan posisinya itu ada di sebelah kiri.
Biasanya kalau sebelah kiri ini namanya apa? Kalau ahli kedokteran itu sibuk mengatakan apa? Jantung. Kalau hati itu apa? Di sebelah kanan, bagian bawah perut atau bagian atas perut sedikit, sebelah kanan. Makanya orang bingung, gitu kan? Kalau dalam istilah medisnya atau di kedokteran gitu ya. Karena yang sibuk membahas masalah hati itu kan dokter saja, secara fisiknya, secara fisik. Itu antara hati dengan jantung. Itu orang bingung. Jadi kalau kita telusuri organ tubuh manusia itu di sebelah kiri itu, dada kiri itu adalah apa? Sanubari, jantung. Dan hati itu di mana? Sebelah kanan. Itu sebenarnya begitu. Tapi Islam tidak mempedulikan itu sebenarnya. Ada istilah jantung hati itu nggak usah. Karena nanti ada makna yang lebih urgen daripada itu sendiri, yang sibuk hanya bahas mengenai fisik, gitu kan? Jadi kita tidak bahas fisiknya, tapi akan ada makna yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Namun jika ingin ya, membahas juga secara fisiknya, maka beliau mengatakan hati itu posisinya di sebelah kiri, dada di sebelah kiri, dan bentuknya sanubari, bulat dekat lonjong. Makanya ada istilah teka-teki anak muda sekarang, jauh di mata dekat di hati. Apa dia itu? Jauh dari mata dekat di hati. Ya jantung ya. Jadi sama-sama dekat. Jantung dengan hati itu dekat. Di mata jauh tapi dekat di jantung. Nah, kalau kita sibuk dengan istilah fisik ini, maka kita akan bingung sendiri. Jadi posisi hati itu di mana? Sudah, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwasanya secara fisiknya hati itu adalah lahmun maksus, daging tertentu yang bentuknya sanubari berada di posisi ini. Silakan nanti Google. Jadi di Google tulis di situ sanubari, akan muncul itu nanti di Google itu macam-macam gitu ya. Posisinya ada di kiri. Sudah pernah melihat? Sudah? Belum ya? Sekarang sudah. Coba lihat, kalau yang sudah ada Google boleh lihat itu. Kemudian di hati itu ada batinnya. Batinnya apa? Tajwidun. Ada rongga-rongga. Wabi tajwid damun aswad. Di rongga-rongga itu ada darah hitam. Wahuwa manba'ur ruh. Dan itulah sumbernya ruh. Jadi ruh itu jemaah yang dimuliakan Allah, kata Imam Ghazali, itu berupa uap, ya, uap, bukharun latifun, uap yang halus yang ada di rongga-rongga hati itu, kemudian dia akan memompa masuk ke semua organ tubuh kita, itu yang kita buat bisa hidup. Itu ruh, gitu ya. Tapi sekali lagi itu sifatnya fisik saja, itu sifat fisik saja. Sifatnya fisik. Maka kata beliau, walasna naqsidul ansyar syaklihi wa kaifiyatihi idh yata'allaqu bihi ghardul attiba. Maka tugas kita saat ini bukan membahas tentang bentuknya itu dan caranya bagaimana. Itu urusannya kedokteran, dokter yang tahu. Makanya kalau untuk permasalahan hati, sakit hati ya, atau hatinya lagi rusak, itu urusannya kepada dokter. Tapi kalau sakit hati, urusannya kemana Pak? Ustaz. Ustaz. Iya, kepada habaib atau ke guru-guru kita. Jadi ada istilahnya hati rusak. Hati rusak dalam artian harus dicuci hatinya gitu ya. Kalau tapi hati yang penuh dengan penyakit, nah ini itu akan yang kita sampaikan di yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Nah, kalau hati ini dalam tujuan secara akibat atau secara kedokteran, maka ini semua makhluk Allah memiliki hati. Binatang punya hati, ya kan? Kemudian yang main pun punya hati. Binatang punya hati, yang sudah meninggal pun punya hati. Kan begitu kan? Kalau kita pakai secara fisiknya atau secara kedokterannya, karena yang tugas untuk meneliti fisik itu kan dokter.
Maka semua makhluk Allah itu, hewan, al-bahaim, ya, binatang ternak atau binatang apa saja, itu pasti memiliki hati. Tumbuh-tumbuhan memiliki hati kan? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas secara fisiknya kita ketahui bahwa binatang juga memiliki hati. Dan yang meninggal pun masih punya hati secara fisik. Nah, tapi kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan hati di sini adalah huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Jadi adalah entitas, ya, yang halus atau sesuatu yang halus yang sifatnya rabbaniyah, ruhaniyah. Kalau tadi jismaniyah, tubuh fisik. Kalau ini yang dimaksud apa? Rohani. Jadi yang dimaksud kalau kita dengar kata hati itu, jamaah jangan pikirnya kepada yang fisik, ya, tapi lebih kemana? Ke rohani. Namun kata Imam Ghazali, kita tidak memisahkannya juga. Artinya kita tidak mengabaikan yang fisik. Bagaimanapun dia butuh juga yang fisik itu, ya. Ibaratkan pohon, akarnya itu butuh tempat. Nah, hati yang non fisik atau rohani itu tetap butuh tempat. Itu namanya apa? Jismani, tubuh. Betul ya? Jadi dengan adanya rohani, tubuh menjadi apa? Menjadi segar, menjadi utuh, menjadi bagus, menjadi kuat. Tapi kalau nggak ada rohani, tubuh menjadi lemah. Maka dua partikel ini, dua unsur ini nggak bisa dipisahkan. Namun dalam ketakwaan, dalam pembahasan, dalam pengajian yang dibahas tentang hati itu yang mana? Itu tadi, yang rohaninya, bukan yang fisiknya. Kalau yang fisiknya juga siapa tadi? Makanya kalau antum ada masalah hati, sakit rasanya, dada ini, tapi bukan masalah rohaninya, ya. Hatinya kotor, harus dibersihkan. Kan ada namanya pencucian hati, Pak, ya? Ada ya? Pencucian hati ada ya? Pernah dengar kan? Laundry hati ada ya? Ada. Kan cuci kain kan juga ada, cuci hati kan juga ada. Itu kan biaya yang mahal ya. Mahal biayanya Pak, sekali cuci hati itu Pak. Nah, kata Ustaz, yang penting bukan itu dicuci, ya. Rohani yang dicuci, itu kata Ustaz. Karena Ustaz tak kenal, tidak tahu bagian kedokteran. Nah, dia ngomongnya begitu, gitu kan? Kata dokter ya harus dicuci. Nah, kalau sudah pernah melihat pencucian hati itu katanya kami dengar sekali cuci itu bisa berapa Pak? Ratusan juta, besar, berpuluhan juta. Itu secara fisik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi hati yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu. Namun karena kita, ya, terdiri dari susunan-susunan partikel anggota tubuh, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, maka semua ini adalah merupakan asakir, ya, tentara-tentaranya hati. Tentara-tentaranya hati. Baik hati secara jasmani maupun hati secara rohani. Secara rohaninya, hati ini menjadi raja yang akan, ya, memproduksi, ada yang namanya syahwat, ada yang namanya ghadab, ada yang namanya rasa marah. Syahwat dan ghadab itu adalah suatu yang nampak, karena akan dibuktikan dengan apa? Kalau makan, masuknya ke mulut melalui tangan. Kalau marah, akan terbukti dengan apa? Ingin menampar atau meninju orang. Itu akhirnya nampak ke situ. Makanya hati secara non fisik tadi, itu rohani, akan tetap butuh yang namanya anggota tubuh yang nampak, yaitu mata, tangan, kaki, telinga, dan yang nampak itu pasti butuh itu. Kalau orang marah kan ekspresinya ada kan? Ada. Kalau pusing umpamanya kepalanya berkurut 7, nah kan begitu contoh. Itu kan dibuktikan dengan fisik. Maka semua yang nampak ini
Ini adalah merupakan asakir. Asakir itu apa? Tentara bala tentaranya hati. Maka kita akan bisa melihat seseorang itu ya dari segi fisiknya saja. Tapi kalau batinnya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Makanya orang bisa dinilai itu dari segi apa? Fisik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di dalam Al-Quran, kata Imam Ghazali, itu kata hati itu lebih banyak. Jadi ada istilah ya, kalau dipakai istilahnya Imam Tirmizi ya, ada istilahnya as-sadar, ada namanya qalbun, ada namanya fuadun, ada yang namanya apa? Lubbun. Ini ada 4 ini. Itu ada di dalam Al-Quran semua. Sadrun, qalbun, fuadun, lubbun. Itu ada semua dalam Al-Quran. Sama-sama artinya hati. Maka Imam Tirmizi rahimahullah dalam kitab Al-Farq baina as-sadr wal fuad wal qalb ya, wal lubb, beliau mengatakan seperti ini. Dan ini bisa kita lihat ya, sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya, istilah-istilah ini. Allah paling banyak mengulang kata hati itu sebanyak 103 kali di dalam Al-Quran. Bahasa Arabnya apa tadi hati? Qalbun. Jamaknya apa? Qulubun. Qulubun. Qulubun itu jamaknya itu Allah ulang sebanyak 103 kali. Qalbun itu Allah ulang sebanyak 53 kali di dalam Al-Quran. Dalam bentuk jamak qulubun, dalam bentuk tunggal qalbun. Jadi 103 ditambah 53. Berarti hati paling banyak Allah kata qulub di dalam Al-Quran. Kemudian ada kata sadar. Sadar itu juga hati, tapi bagian yang nampak di permukaan, yang memiliki hati itu sadar. Nah, ini Allah ulang itu sebanyak 54 kali. 54 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada kata fuad. Itu Allah ulang semakin sedikit. Ya, semakin sedikit, tidak banyak. Antara kisaran 8 sampai 5 kali. 8 itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk tunggalnya 5. Kemudian lubbun itu sedikit lagi. Itu sebanyak 6 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau kita ingin lihat ya, makna hati dari perspektif yang 4 tadi ini, sadrun itu ibarat lingkaran, itu lingkaran pertama yang ia adalah menerima cahaya Islam. Itu disebut dengan sadrun. Maka surah Al-An'am ayat 125 itu Allah katakan, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan agar mendapat petunjuk ya, untuk Islam, maka Allah lapangkan dadanya. Maka dada itu adalah merupakan posisi masuknya Islam. Lapang dada, kan? Sempit dada, ya. Dan apabila Allah ingin menyesatkan seseorang, maka orang tersebut Allah sempitkan dadanya dan ia menyesat sehingga ingin naik ke atas. Jadi posisi sadrun adalah posisi untuk lil Islam. Untuk sadrun, berarti yang masih dasar. Itu kata Imam Tirmizi, sadrun masih dasar. Dan di situ ada yang namanya ilmu syariat, kulit-kulitnya dulu, masuk ke kulit-kulitnya, gitu ya. Di situ dia akan tahu tentang dasar-dasar saja. Itu namanya Islam. Hati, kata Imam Tirmizi, itu sudah masuk kepada nurul iman. Maka paling banyak hati dibahas di dalam Al-Quran, cahaya iman. Tadi cahaya Islam agak beranjak sedikit menuju ke cahaya iman. Makanya hati itu perspektifnya adalah menerima keyakinan, menolak keraguan. Maka hati-hati kalau kita mengartikan hati itu bolak-balik sebenarnya. Karena hati itu tempat apa? Nurul iman, cahayanya keimanan, keyakinan. Maka semua syariat kita ini dalam Al-Quran maupun dalam hadis
itu menjelaskan tentang apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Itu di mana posisinya? Ya. Oke. Nurul iman, cahaya iman, orangnya mukmin beriman, laki-laki mukmin, perempuan mukminah, gitu ya. Kemudian ilmunya sudah masuk tinggi sedikit, ilmu batin. Tadi kalau tadi ilmu zahir, ini sudah masuk ke ilmu batin. Kalau Islam yang zahir saja. Kalau ini sudah masuk ke ilmu batin. Ilmu batin sudah naik tingkat dia. Ya. Dan kalau ilmu batin sudah masuk, maka Bapak Ibu demikian Allah, dia akan pelan-pelan naik lagi ke namanya fuad. Fuad itu artinya hati kecil. Hati kecil. Nah, hati kecil ini Allah ulang sebanyak 8 atau 5 kali. 8 dalam bentuk jamak, tunggalnya dalam bentuk 5. Fuad, hati kecil. Hati kecil ini yang disebut dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Itu sudah masuk ke nurul ma'rifah. Nurul ma'rifah ini syariatnya adalah atau syaratnya adalah dia sudah masuk ke alam ru'yah. Alam ru'yah itu sudah masuk ke dalam melihat segala sesuatu itu dengan penuh kepercayaan. Makanya ciri orang bertakwa itu, pertama ciri orang bertakwa itu apa? Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang baik, gitu ya. Ini sudah masuk ke ilham. Makanya orang-orang yang sudah mendapat ilham atau bermimpi ketemu Rasulullah itu sudah masuk ke alam fuad. Hatinya sudah masuk ke hati kecil. Kalau kita masih hati besar, qalbun artinya masih hati besar. Kalau ini sudah masuk hati kecil, sudah masuk di situ namanya apa? Nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. Kemudian akan beranjak cahaya ma'rifah ini menjadi cahaya tauhid, nurul tauhid. Nah, ini disebut dengan lubun. Lubun itu Allah ulang sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Kata Allah sebagai contohnya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Itu kata ulul albab yang Bapak Ibu sering temu di dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah 269, ya. Allah kasih hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang Allah berikan hikmah banyak, maka dia adalah orang yang mendapatkan albab. Albab itu apa? Hati nurani. Ada sodar, hati di permukaan, ada qalbun, hati besar, ada fuadun, hati kecil, ada lubun, hati nurani. Bukan hanura, ya. Hati nurani. Jangan sampai pula salah. Hati nurani itu sudah masuk dia ke dalam namanya nur tauhid, cahaya tauhid. Nah, cara cahaya tauhid itu perlu mujahadah, perlu usaha yang kuat. Enggak bisa menyerah begitu saja. Mujahadah, itu mujahadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan istilah-istilah seperti ini kita bingung. Ya, karena bingungnya apa? Semakin banyak ternyata. Maka semakin banyak istilah entitas qalbu ini, maka sebenarnya itu menunjukkan kita di posisi mana sebenarnya kita. Jadi kita itu, makanya para ulama itu ya menjelaskan kepada kita memang urusan hati itu Allah yang lebih tahu, ya. Yas'alunaka 'anil ruh, ya, perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Namun ulama membagi-bagi seperti ini agar kita bisa berada, menguatkan posisi hidup kita ini dengan lebih baik. Maka dibagi-bagi, ada istilah sodar, ada qalbun, ada fuadun, ada lubun. Maka orang yang sudah sampai ke puncak itu namanya apa? Lubun. Kalau orang yang masih biasa, iman biasa, namanya apa? Qalbun. Tapi kalau sudah naik ke ma'rifah, lebih kenal Allah lagi, itu namanya apa? Fuadun. Nah, kita sekarang masih di level mana? Sodrun dan qalbun. Islam dan iman saja. Makanya kalau sudah sampai ke level fuad, maka fuad itu di dalam Al-Quran sedikit Allah bicarakan, lubun sedikit Allah bicarakan, karena tidak banyak orang sampai ke sini. Orang masih sampai ke batas apa?
kulub itu diulang sebanyak berapa? 103 kali dalam bentuk jamak, 53 kali dalam bentuk. Berarti totalnya berapa? 156. Paling banyak kan? Itu karena rata-ratanya kita masih di posisi imam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hati kita ini hidup, ya. Hati kita ini hidup karena ada dua konsumsinya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Untuk hidup saja itu sudah syukur. Jangankan untuk sampai ke level apa tadi? Nah, sampai ke level fuad, sampai ke level lubun, ya kan? Untuk hidup saja sudah syukur. Maka bagaimana cara hidupnya? Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, beliau mengatakan, ya, min alamati hayatil qalbi, untuk hidupnya hati itu adalah sama seperti seorang yang sakit, kamaridun, seperti orang yang sakit, wala yakul dawa wa ta'am, tapi dia tidak makan dan tidak minum obat, maka hatinya itu apa? Tubuhnya dia akan meninggal, dia akan sakit. Maka hati juga seperti itu. Dia akan hidup dengan dua konsumsi. Yang pertama apa? Dia hati itu harus mengkonsumsi hikmah. Yang kedua, hati harus mengkonsumsi ilmu. Jika kurang dari 3 hari, maka hati akan mati. Itu kata Imam Ghazali. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita ingin hidup, ya, kita harus konsumsi ilmu, ya. Hati dalam keturunan fisik, ya, tadi kita bahas. Kita harus konsumsi ilmu dan hikmah. Kurang dari 3 hari, mati hati kita. Berarti apa harusnya? Setiap hari itu kita konsumsi ilmu kalau bisa. Maka ikut pengajian itu jangan Bapak Ibu, ya, sampai absen, ya. Setidaknya dalam seminggu itu 3 kali. Itu hati akan hidup terus. Baik itu mungkin Bapak Ibu ngajinya online, daring, ya, atau ngajinya melalui offline, manual seperti ini. Itu ikuti terus kajian-kajian, itu hati akan hidup. Ilmu itu yang menghidupkan hati, ya, setidaknya begitu. Maka orang yang absen, yang jarang mengaji, yang suka absen lah gitu, ya, di majelis ilmu, itu hatinya akan mati. Karena hati ini akan hidup dengan apa? Ilmu dan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah sesuatu yang kita menganggap itu adalah baik dan sehingga membuat hati kita menjadi enak. Itu hikmah. Itu garis mudahnya iman seperti itu. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi bernama Wabisah bin Ma'bad itu datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang kebaikan. Maka Rasulullah bilang, "Istafti qalbak." Ya. Kamu minta fatwa ke hatimu. Jadi kalau itu menurut hatimu baik, ya, maka itu akan membuat kamu menjadi apa? Menjadi enak. Itulah hikmah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan yang menurut hatimu baik itu ya yang tentu yang sesuai dengan syariat. Kalau ditanya kepada orang yang ahli maksiat, ya dia pasti akan mengatakan, ya, merampok itu baik menurut dia kan, mencuri itu baik, berzina itu baik, ya kan. Kalau ahli maksiat, tentu ini bukan itu maksudnya. Istafti qalbak itu ketika seorang beriman yang tadi masuk ke level hati, ya. Karena hati itu kan nurul iman tadi, ya, saya iman. Maka orang tersebut ketika dia beriman, dia akan bisa minta fatwa ke hatinya. Ya sebelum melangkah itu dia minta fatwa ke hatinya. Ini baik nggak? Gitu kan? Itu diajak ngomong nantinya, diajak dialog, monolog, gitu kan? Makanya Bapak Ibu dengan Allah, Imam Ghazali itu memberikan satu saran kepada kita, coba diajak dialog diri ini, diajak dialog diri ini untuk bisa menatah hati. Ya, engkau itu dari apa? Engkau itu dari mana hendak kemana? Gitu kan? Kemudian bagaimana kamu bahagia dan bagaimana kamu celakanya? Itu diajak dialog kita Imam Ghazali. Nanti maka kita hati kita itu akan hidup. Jadi intinya jemaah yang dimuliakan Allah, hakikat hati, ya, yang kita temanya hari ini, hakikatul qalbu yang sebenarnya itu adalah bagaimana hati ini bisa kita jaga, bisa kita baikkan dengannya,
Dan sehingga nanti ketika kita berada di mana saja, itu kita enjoy menjadi mukmin yang baik. Kalaupun tidak sampai kepada level yang namanya apa tadi? Ya, level kepada adul, ya kan? Adul itu memang nggak susah. Sampai kepada nurul ma'rifah, ya, atau apalagi sampai kepada nurul tauhid ini. Ya, setidaknya di level ini kita pertahankan dulu. Nah, kita pertahankan. Maka kalau kita lihat ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam yang sering kita nyanyikan lah Tombo Hati itu. Tombo hati ada 5. Itu dasarnya dari pendapat Imam Ibrahim Al-Khawas ya, rahimahullah, dalam kitab Al-Azkar yang tulis Imam An-Nawawi. Itu tombo hati itu ada 5. Yang pertama baca Al-Quran dan makna. Yang kedua salat malam lakoni. Yang ketiga zikir sepanjang malam. Yang keempat puasa sunnah. Yang kelima berteman dengan orang-orang saleh. Nah, ini upaya-upaya ikhtiar kita untuk menjaga hati. Itu semua disimpulkan kepada apa? Kedua saja, yaitu hikmah dan ilmu. Makanya jemaah Bapak Ibu, yang kita perhatikan sekarang ini tidak fisiknya, tapi non fisik. Nah, non fisiknya inilah yang kita maksud dengan rasa yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam batin kita. Itu disebut dengan hati. Yang ini kita bina, ini kita karena hidup kita itu Bapak Ibu, kalau hanya tujuannya fisik saja, maka sama seperti hewan. Hewan itu punya fisik, ya, dia hanya konsumsinya ya untuk fisik saja, gitu kan? Jadi kalau tujuan dari binatang ternak makan, minum, seks, dan itu. Kalau itu tujuan kita sama dengan binatang ternak. Kalau binatang buas, tujuan hidupnya apa? Menggagahi, membunuh, begini. Kalau tujuan kita membunuh seperti itu, yaitu sama seperti binatang buas. Kalau tujuan kita seperti setan itu tujuan hidupnya apa? Menggoda, menipu, dan segala macam. Kalau tujuan hidup kita menggoda, menipu, ya seperti setan, ya kan? Kalau tujuan hidup kita seperti malaikat, apa tujuan malaikat? Dekat dengan Allah, hadir dengan Allah. Maka kita ya seperti malaikat, harus dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah itu menjaga apa? Menjaga hati kita, iman kita setidaknya dulu. Tidak usah bicara sampai ke level yang tadi ya. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu yang berikan Allah, benar kata yang disampaikan oleh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam itu, wa kaifa yashrifu qalbu, bagaimana hati itu menjadi mulia, wa suwaru aqwan muntabiqatun bi mir'atihi, sementara gambaran-gambaran material masih tertanam dalam hati kita. Wa kaifa qalbu yab'alu ila Allah, bagaimana hati itu akan sampai kepada Allah sementara wa huwa muqabbalun bisahwatihi, sementara masih diselimuti oleh syahwat yang berlebihan. Wa kaifa yahduru bi hadratillah, bagaimana hati itu sampai akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa lam yutahhar, sementara dia belum disucikan min janabati qablanihi, dari kelalaian. Maka penyebab hati kita itu rusak secara non fisik tadi, ya, keyakinan kita rusak, ya. Yang tempat yakin kita di situ itu kenapa? Yang pertama masih ada gambaran-gambaran material. Yang kedua masih mengikuti syahwat yang berlebihan. Yang ketiga masih banyak lalai. Itulah penyebab hati kita menjadi apa? Menjadi rusak. Hati yang maksudnya hati apa tadi? Hati non fisik. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka oleh karena itu kata orang di tahun baru ini, maka perbaharilah hati kita. Upayakan tingkat lagi kalau bisa sampai ke Quran, kan gitu kan? Ya, kalau tidak ya jangan sampai turun ke saudara. Saudara tadi apa? Sekedar Islam saja. Islam. Kalau Islam ya itu tadi yang zahir. Nah, tapi insya Allah apa yang dimiliki Allah dengan kita ngaji, ikut majelis ilmu, taklim dan segala macam, insya Allah hati kita akan bersih, akan segar, akan bahagia, akan tenang dengan hikmah yang kita terima dari siapa saja. Ya, hikmah itu dari siapa saja. Setidaknya dari kita diri sendiri dulu. Maka tadi kata Rasulullah, mintalah fatwa kepada hatimu.
Yakinkan hatimu bahwa apa yang kamu lakukan itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekilasnya tentang hakikat hati. Jadi yang selama ini kita kenal hati itu sebenarnya apa? Yang pertama jawabannya apa? Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kita telusuri dengan pendapat-pendapat para ulama, di antaranya disampaikan oleh Imam Ghazali dan Ibnu Tirmizi, bahwasanya hati yang dimaksud di situ adalah bagian yang non-fisik. Jadi yang terendahnya adalah ini, terendah sekali, sodrun yang menengah, kalbun yang agak tinggi sedikit, mu'adun puncaknya apa? Kami yakin Bapak Ibu belum sampai kepada mu'adun dan lubun. Kita masih levelnya apa? Kalbun. Ya sudah, itu saja dulu. Karena kalau hati kalbun itu masih beriman dengan HP, ya kan? Masih beriman dengan ATM, masih beriman dengan ini itu masih itu kalbun seperti itu. Jadi kalau sudah sampai ke mu'adun ke lubun, nggak lagi itu. HP nggak penting lagi Pak. Betul kan? Tapi kan nggak ada orang seperti itu sekarang. Ada nggak di sini? Ada. Nanti kita masih apa? Ya sudah, itu aja dulu didiamkan dulu. Jangan pengen apa? Iradatu tajrid. Engkau pengen sampai ke level makam mu'ad dan lubun, tapi posisi kamu belum ke situ. Kamu paksain. Maka itu namanya cita-cita yang palsu. Dan sementara kamu sudah level sampai ke sana, pengen ke level yang di bawah. Itu namanya al-hiqad bil himmah. Itu turun derajatnya. Maka beruntunglah yang masih di level sini saja. Ya kan? Masih beriman dengan HP, masih beriman dengan ATM, masih beriman dengan apa? Dengan pengaruh aksesoris. Kalau mobil itu kalau nggak ada aksesorisnya nggak asik, masih beriman di situ kan? Kalau motor itu kalau nggak dikerenin nggak asik, masih beriman di situ kan? Ya sudah iman aja gitu. Tapi yang jelas hatinya masih normal ya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu ya, untuk kita di level kalbu. Nah, jadi macam-macam sebenarnya istilah hati. Kalau Bapak Ibu dengar istilah-istilah hati itu, kalau para ulama itu membaginya, Imam Tirmizi membaginya 4. Sadrun, qalbun, mu'adun, lubun. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata setelah kami selidiki, istilah-istilah yang 4 itu yang paling sedikit Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Mu'adun dan lubun. Karena itu yang sedikit sampai ke sini. Yang paling banyak masih sadrun dan qalbun. Jelas? Maka hati-hatilah dengan hati. Nah, itu kan? Hati-hatilah dengan. Ya selesai sampai situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau kita kaji nggak sampai di sini, karena kita panjang, kita simpulkan saja begitu. Intinya kita lihat posisi kita di bagian mana saja. Tapi ternyata rata-rata kita masih di posisi mana? Mudah-mudahan kita bisa naik, tapi setidaknya kalau kita bisa naik, apa? Hidupkan tetap dengan syarat-syarat yang tadi kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Silakan. Karena waktu juga batasi. Ya. Ada berapa menit lagi Pak? 10 Pak. Masih ada 10. Ada 10. Silakan. Kalau ada mungkin one man one question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sulaiman. Hati. Yang terakhir ke poinnya, hati-hati dengan hati. Mengenai bisikan hati ini Pak, bagaimana membedakannya antara yang baik dan yang buruk? Karena setan pun bermain di situ. Demikian, terima kasih. Baik, bagaimana membedakan antara baik dan? Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hati ini akan memunculkan yang baik dan buruk, sudah pasti produksi. Nah, kita dari kalau menilai orang, kita tidak akan bisa melihatnya kecuali yang fisik saja, yang zahir saja. Pasti itu. Ya, karena apa yang tertanam dalam hatinya itu, makanya Rasulullah mengatakan kesolehan seseorang itu diukur dengan hatinya, dengan hati. Dan semakin hatinya baik, maka semakin naiklah levelnya menjadi ihsan, kan? Sampai ke kuat, sampai ke lubuk kalau istilahnya Imam Tirmizi tadi. Dan itu tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak akan mampu melihat itu. Kenapa? Karena memang itu kan amal batin. Namun
kita melihat sesuatu itu pasti dari segi fisik saja. Contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jika ada orang sholatnya khusyuk gitu ya, khusyuk, tenang ya, maka sebenarnya efek dari khusyuk itu pasti kemana? Ke hati dan pasti melahirkan kemana? Ke zahir kan? Pasti zahir gitu ya. Pasti ke zahir. Dia akan tenang juga dalam zahirnya. Ya. Pasti begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau hatinya busuk, tertanam di situ kebusukan, gitu ya, benci, amarah segala macam, itu maka akan muncul juga yang lahirnya. Itu kan nampak di lahirnya itu. Makanya Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian Allah, itu beliau menafsirkan salah satu dari sabda Rasulullah, hadis sahih kata Imam Muslim, lan tadkhulul malaikatu al-baita atau baitan bihi kalbun, kan gitu kan. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang ada di situ anjing. Kalau secara fisiknya kita pahami anjingnya anjing. Maka kalau ada anjing di rumah, bukan anjing untuk jaga, kalau dalam ilmu mazhab ya, bukan jaga kebun, berarti kan jauh dari rumah. Kebun gitu kan, atau untuk ternak ada di rumah. Tapi kalau ada anjingnya di rumah, walaupun untuk jaga sebagai security gitu kan, tapi anjingnya posisinya di rumah, maka anjing itu akan menghalangi masuknya siapa? Malaikat, kecuali malaikat maut. Karena malaikat maut tidak peduli mau ada anjing atau tidak di situ, ada security atau tidak, tetap masuk ya. Yang dimaksud oleh sebagian kalangan para ulama, yang dimaksud dengan malaikat yang tidak masuk di situ adalah malaikat yang menyampaikan ilmu, yaitu malaikat Jibril, dan malaikat yang membawa rezeki, yaitu malaikat Mikail atau malaikat Allah. Jadi dua malaikat itu tidak masuk. Tapi kalau malaikat maut pasti masuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali lain lagi memberikan arti ini. Itu secara fisiknya, anjing itu secara fisik. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali adalah yang dimaksud dengan bait di sini adalah qalbu, hati. Yang dimaksud dengan karena malaikat itu akan masuk ke hati seseorang. Dan yang dimaksud dengan qalbun itu apa? Al-ujub wal haqdu wal ghadab, benci, rasa marah, rasa dengki. Itu disebut dengan al-akhlaq dani'ah, akhlak-akhlak yang jelek yang akan mempengaruhi malaikat itu singgah ke rumah seseorang. Makanya jemaah Bapak Ibu sekalian Allah, jika si pemilik rumah itu penuh dengan sifat kedengkian dan itu seperti anjing yang menggonggong, gitu kan, an-nabihah, maka malaikat tidak akan masuk ke situ. Dan Jibril, ilmu tidak akan masuk ke dalam tubuhnya, dan rezeki pun tidak akan dimudahkan di situ. Itulah Imam Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan apa? Dengan hati di situ adalah seperti rumah, ya, baitun, dan anjing itu adalah sifat-sifat syahwat berlebihan. Namun jangan salah, anjing itu tetap makhluk yang memiliki kelebihan, ya gitu. Kalau katakan dalam surah Al-Maidah itu yang dihalalkan untuk dimakan itu diantaranya apa? Buruan anjing. Dan salah juga, walaupun anjing memiliki satu kelebihan, sampai-sampai bisa dijadikan sebagai apa Pak? Ini pelacak. Ya, sebagai untuk mencium, mencari pelacak segala macam. Bahkan bisa anjing itu melacak antara kiai palsu dan kiai asli. Saking hebatnya anjing itu penciuman. Si dibajakan, si tidak bajakan bisa dilacak oleh anjing itu. Hebatnya anjing itu. Bapak Ibu nggak sampai ilmunya ke sana. Anjing sudah sampai, bisa melacak itu. Mana yang asli, mana yang palsu, gitu kan? Nah, cuma sisi negatif anjing ada. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176, "In tahmil alaihi yalhas wa in tatruku yalhas." Anjing itu kalau kamu kasih makan atau tidak kamu kasih makan, tetap sama-sama apa? Julur lidahnya. Betul. Kenyang julur lidah, lapar julur lidah. Beda dengan hewan lain. Hewan lain sudah kenyang, lidahnya masih tidak. Mati, itu kata Imam Ghazali. Makanya Bapak Ibu sekalian Allah, kita hanya melihat fisik saja. Tapi kalau batin kan kita tahu. Nah, batin itu bisa terungkap dengan adanya nampaknya. Jadi kalau orang khusyuk, sholatnya pasti khusyuk dalam hidupnya, gitu kan? Tapi kalau orang-orang pura-pura khusyuk, pasti kan ketahuan. Nah,
Nanti ketika dia sholat ada orang datang baru khusyuk dia. Gitu kan? Baru dia lama sekali sujudnya, lama sekali rukuknya, gitu kan? Itu kan ketahuan. Nah, tapi kalau betul-betul, maka tentu untuk mengetahui segala sesuatu itu kita tidak akan tahu dengan batinnya, tapi kita tahunya zahir. Maka Rasulullah mengatakan al-Islam ala zawahir. Islam hanya diketahui dengan zawahir. Ya gitu kan? Nah, coba tengok kan zahirnya itu. Berarti itulah karakter hati. Pasti, ya kan? Karena kita hanya menilai ya. Antum, Bapak Ibu bisa menilai kami, nilailah dengan zahir. Dan kami juga bisa menilai Bapak Ibu dengan zahir. Dan akhlak yang baik, akhlak yang buruk, sumbernya dari mana awalnya? Dari hati. Itu hati. Maka berhati-hatilah dengan hati. Jadi ujungnya semuanya di hati. Karena hati itu raja. Yang nampak ini adalah tentara. Tangan tentara, mata tentara, tubuh tentara, semua tentaranya hati. Puncaknya apa nih ya? Dan hati itu bertingkat tadi. Nah, sampai ke level yang tertinggi apa namanya? Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Jadi katanya Pak Sulaiman tadi bahwa hati itu apa? Kita mengetahui orang baik atau buruk itu dari zahir. Tapi sumbernya dari mana? Hati. Bingung nggak ya? Bingung? Nggak bingung. Saya mudah saja. Yang penting hati itu kita pahami secara non fisik, jangan fisiknya. Jadi semua yang berkaitan dengan hati itu adanya di batinnya. Rasa kita, yakin kita, ragu kita itu di mana? Di dalam, bukan di luar. Dan itu yang melahirkan, memproduksi apa Pak? Akhlakul karimah, wa akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi. Apa Bu? Enggak, belum. Masih ada Bu? Masih ada. Masih ada. Sholat suruh itu kalau ada pengajian boleh ditunda. Karena pengajian lebih penting untuk menghidupkan. Hatinya berbunga-bunga. Ya benar. Ya benar. Dan makan itu boleh ditunda karena makan itu apa? Jasmani. Hati dulu, rohani dulu. Tapi jangan abaikan jasmani biar hati tetap hidup. Kembali-kembalinya gitu-gitu aja. Silakan Pak. Baik Ustaz, karena mereka boleh ditunda, satu lagi masalahnya. Ini aja. Pak Ustaz, singkat saja. Apakah hati itu bisa langsung berkontak dengan otak? Karena manusia itu timbul dari bukankah hati dan otak ini bisa bekerja sama? Ya. Apakah bisa berbeda otak dengan hati? Ya. Secara fisik, kalau secara agama Islam bagaimana Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih dari Syekh jawab Pak Doko. Jadi apakah hati itu bisa langsung ke otak? Nah ini pertama jawaban kami wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang tahu karena yas'alunaka 'anil ruh qul min amri rabbi itu kan semua itu perkara yang hanya Allah tahu. Tapi Bapak Ibu, memang ada istilah akal. Akal itu kata Imam Ghazali adalah ada empatnya. Akal itu yang membedakan kita dengan makhluk, dengan yang lain. Satu. Yang kedua, akal itu adalah yang menjadikan orang itu menjadi anak kecil dewasa. Itu akal. Yang ketiga, akal itu adalah pengalaman-pengalaman. Jadi semakin lama kita hidup, semakin banyak yang kita tahu. Itu akal. Kemudian yang keempat ini puncaknya, itu disebut dengan naluri. Naluri itu sebenarnya hati. Sebenarnya itu hati. Maka Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 179 ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami sesatkan penduduk neraka itu banyaknya dari apa? Jin dan manusia. Itu kenapa mereka banyak penduduk neraka itu jin dan manusia, bukan binatang. Binatang tidak masuk ke kategori penduduk ahli neraka. Ya. Tapi jin dan manusia, kenapa? Lahum qulubun. Mereka punya hati la
maksud di sini tidak pakai otak juga. Nah, itu maksudnya. Jadi hati itu juga otak sebenarnya. Jadi kalau dibilang bekerja sama, ya bekerja sama dengan otak. Cuma kita pahami otak itu di mana? Di kepala, di atas. Gitu kan. Tak ada otak berarti tak ada di kepala. Kan? Padahal sebenarnya otak itu juga hati. Makanya ini nggak bisa dipisahkan. Terus bekerja sama. Maka segala intinya itu tetap di hati. Kalau kita bisikan hati itu di mana tadi? Sebelah kiri. Tapi itu yang bukan bahasan kita kata Ibnu Ghazali. Tapi apa? Batin saja. Makanya Bapak Ibu dan Allah, semua sumbernya itu pasti dari hati. Dan sampai ke otak, sampai nanti ke yang zahir, itu pasti bekerja sama. Maka hati yang menentunya. Ketika hati mengarahkan bunuh, maka tangan akan membunuh. Ketika hati mengatakan rusak, otak bekerja, otak pun akan merusaknya. Begitu kan? Semua sumbernya pasti kerjasama. Nah, kerjasama ini Bapak Ibu namanya apa? Antara raja dengan prajurit-prajurit. Seperti antara malaikat dengan Allah. Malaikat itu tidak akan pernah durhaka dan terus akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah tangan, mata, tubuh, otak, kepala kita ini semuanya itu akan patuh kepada apa? Yakin atau tidak? Baru terasa kan? Itu semuanya sumbernya di mana Pak? Tapi kata Cikata, sakitnya tuh memang benar. Hatinya berbunga-bunga. Hatinya berbunga. Nah, hati kau berbunga pun di sini. Makanya kalau kita kasih nasihat sama anak kita, pegang dadanya sebelah. Itu seolah-olah apa? Jaga hatimu nak. Betul ya? Maka mudah-mudahan ini menjadi ma'izah hasanah bagi kita. Maka kami menyampaikan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami syariat ini dan agar hati kita hidup tenang, bahagia, selamat sentosa. Karena kata Allah dalam surah As-Sa'ra ayat 89, orang-orang yang selamat kelak di akhirat setidaknya memiliki man ata bi qalbin salim. Itu orang yang selamat hatinya. Setidaknya itu. Walaupun tidak sampai ke kepala dan mu'ad ke lubun tadi ya. Mudah-mudahan Allah kisah hati yang selamat. Allah mudahkan kita hati yang barokah, penuh keberkahan, dan Allah mudahkan urusan kita, Bapak Ibu. Allah mudahkan segala usaha kita, lancarkan kegiatan kita, dan Allah berikan kemudahan kita dalam mendalami mengamalkan syariat ini. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan kami yang namanya batil itu batil, dan tunjukkan kami yang benar itu benar, dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, dan jauhkan kami yang namanya batil itu batil, dan jauhkan kami untuk tidak mengikutinya. Allahumma fahimna fahman jaydan wa salimah, ya Allah berikan kami pemahaman yang selamat, yang benar, yang sesuai dengan syariat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.